Dan saya sejenak merenungkan, apakah semua aktivitas kita ini hanya akan berhenti kebahagiaannya di dunia, ya, atau bahkan akan berlanjut di akhirat pertemuan kita ini. Kita tidak bisa mengetahuinya, tapi kita bisa menyiapkan dan berikhtiar untuk mewujudkan itu semua. Ya, saya sangat khawatir suatu saat kita saling tertawa, gembira, tersenyum, saling mengabari, kadang-kadang ya olahraga bersama dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah suatu saat ketika kita pulang kepada Allah ini akan kembali terjadi. Ya, kita bisa melihat kawan kita yang tertawa, yang bahagia, tersenyum dan sebagainya. Karena itu saya mohon maaf untuk malam hari ini kita akan coba banyak menyiapkan diri dan banyak melihat dan berharap suatu saat kita akan ketemu kembali, kita akan mencoba untuk mewujudkan kebahagiaan ini dan mudah-mudahan bisa berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan mulai pedomannya dari Al-Quran, karena Al-Quran jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang kita, Allah yang maha memahami seluruh aktivitas kita, dari kita sebelum hadir di muka bumi sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering memberikan logika yang sangat sederhana teman-teman sekalian. Ya, orang-orang yang handphonenya misalnya rusak saja, dia akan kembali kepada kantor handphone yang mengerti tentang handphone untuk mencoba memperbaiki handphonenya. Ya, orang yang kendaraannya rusak, dia akan mencoba datang misalnya ke dealer atau bengkel tertentu untuk memperbaiki keadaan mobilnya atau kendaraannya supaya kembali beraktivitas normal. Ya, atau bahkan pembuat game-game tertentu, dia mengerti bagaimana jalannya, kalau rusak bagaimana kembalinya, bagaimana pedoman menjalankannya dan sebagainya. Ini aspek dunia. Tapi logika ini harus kita gunakan dengan jernih pada setiap dasar kehidupan kita, termasuk dalam hal berkehidupan beragama. Ya, bahwa kita manusia sudah mengerti, sudah paham bahwa kita memiliki pencipta, ya, dan kita tetapkan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita belajar mengetahui, mendalami kenapa kita memilih Islam, alasannya apa, logikanya apa, kenapa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan. Dengan semua keyakinan itu kita kemudian menyembahnya. Tapi jangan dilupakan teman-teman sekalian, menyembah Allah artinya mematuhi seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Baik aspek ibadah, wujudnya ritual, sholatkah itu, puasakah itu, haji, umrahkah, dan sejenisnya yang berbentuk ibadah ritual. Ataupun dalam konteks kehidupan sosial, ya, bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita, istri, suami, anak-anak, kerabat, tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dan sebagainya. Dan seluruh ketentuan itu disebut dengan hudan namanya. Hudan ini Allah berikan sejak manusia pertama Adam alaihissalam bertugas di muka bumi. Ketika Allah mulai turunkan ke bumi bersama Sayyidah Hawa alaihissalam, maka Allah firmankan bersamaan dengan itu yang diabadikan keterangan ini di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya, kalau Anda punya mushaf standar di paling kanan sebelah atas di mushaf, Allah berfirman, "Qul lahbitu minha jami'a, ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا." Sekarang telah tiba waktunya kalian semua, kata Allah, saya perintahkan dengan segenap keagunganku, turun kalian semua ke muka bumi untuk memulai aktivitas sebagai khalifah Allah di bumi. Karena tugas manusia saat diciptakan, tugasnya di bumi, bukan di langit. Ya, tempat pulangnya ke langit, tempat kembalinya di surga. Jadi kita ini dengan izin Allah, kita tuh makhluk surga. Jangan sampai kita nggak pernah pulang ke rumah kita. Tempat kita di surga, tempat mula Adam trading itu di surga. Tapi kita harus punya tugas dulu di bumi sehingga kita nanti sampai kembali kepada Allah membawa bekal kita, kunci surga kita. Ya, kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Allah firmankan di Quran surah kedua ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi", bukan fis sama. Ya, ketika kami Muhammad SAW Rabbu berfirman kepada para malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu, ya, bahwa tugas manusia yang diciptakan ini akan kami tugaskan di bumi sebagai khalifah, pemakmur bumi, generasi yang saling menggantikan, pembawa manfaat, ya, orang-orang yang akan menyukseskan kehidupannya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkatnya bersamaan dengan turunnya itu, kata Allah, kami sertakan pedoman kehidupan disebut dengan hudan. Faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti petunjukku ini, pedoman hidup yang aku siapkan ini, ya, dari sejak awal kehidupan sampai berakhir kehidupan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, aku akan pastikan seluruh kehidupan, aktivitasnya di muka bumi yang ia jalani, yang ia lakukan, tidak pernah ia merasakan kegelisahan. Artinya tenang, karena tidak gelisah itu sinonimnya tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih. Ya, lawan dari sedih itu senang.
Artinya, desain kehidupan di muka bumi ini begitu menyenangkan. Ya, begitu menenangkan, menyenangkan dan menenangkan. Jika kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pedomannya. Nah, jika ada kehidupan manusia, apakah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, kemudian larut dalam kesedihan, tidak pernah mendapati ketentraman, maka boleh jadi bukan aspek dunia yang kurang, mungkin bukan harta yang kurang banyak, mohon maaf bukan gelar kedudukan yang kurang tinggi, boleh jadi kita kurang respect dengan pedoman Allah itu, kita kurang perhatian, kita kurang mengikuti dan mengamalkan apa yang telah Allah desain, Allah siapkan itu. Nah, sejak Nabi Adam diturunkan, hudan sudah diberikan. Begitu generasi kemudian berganti, karena Nabi Adam manusia, walaupun punya fitrah kenabian, tetap beliau manusia. Setiap manusia punya jiwa, setiap jiwa punya takdirnya untuk kembali kepada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami maut. Maut ini pemisah waktu kita selesai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.